Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Ad-Duha ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya kurang lebihnya seperti ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka hendaklah kalian sebarkan, maka hendaklah kalian siarkan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Rabbmu, ketika Allah Tuhanmu itu memaklumkan jika kalian bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, Allah akan menambahkan nikmat dan karunia itu. Tapi awas dan ingat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya jika kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adab dan siksaku itu amatlah pedih. Maka berkaitan dengan kedua ayat yang saya bacakan itu, saya menghimbau sekaligus punya usul. Semoga usul ini menjadi ide yang sangat bagus, terutama kepada rekan-rekan dan teman-teman yang selalu mengaku sebagai mujahidin singa-singa aswaja di level YouTube, YouTuber. Itu agar cuan-cuan hasil daripada membuat konten YouTube yang bertemakan fitnah dan caci maki Wahabi Salafi itu coba digunakan untuk berumrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bila perlu kalian bikin kontennya itu di kawasan Mekah, di kawasan Madinah Al-Munawwaroh. Lebih bagusnya lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Jikalau kalian memang yang selalu mengaku dan menonjolkan bahwa kalian itu mahir dalam membaca kitab kuning atau Arab gundul, sekalian tahalul di sana, gundulin itu kepala biar otak tidak kotor, piktor. Sekali-kali adakan kajian yang benar, jangan cuman yang diangkat itu bikin konten Wahabi Salafi caci maki, Wahabi Salafi. Coba bikin tandingan kalau memang kalian itu pintar, cerdas, ya otaknya. Bikin tandingan kajian, buka Al-Quran, sediakan kitab-kitabnya, pilih hadis-hadis yang sahih. Jika memang kalian itu cerdas, pintar dan memiliki ilmu mustalahul hadis, buka tafsirnya,
jika kalian memang pintar dengan ilmu ulumul Quran, ya enggak? Iya dong. Jangan cuman bikin kontennya itu Wahabi melulu. Coba dari sekarang itu kan udah 2022 nih, sebentar lagi juga kiamat ini teh. Jangan sampai keduluan sama kiamat. Jangan ngumpet-ngumpet dan mencari kambing hitam atas nama Wahabi. Oh, kalian gak berani langsung mengajak orang-orang yang memang ada kesamaan dengan yang kalian tuduhkan itu? Dengan beberapa kalangan yang memang sudah populer di Indonesia. Seperti mana? Terutama loh, ini harus digarisbawahi. Coba kalian berani enggak mengajak diskusi ke para santri dan kiai dari kalangan Persatuan Islam, Persis? Berani enggak? Udah tuh kan sekarang mah udah eranya, jangan era erong matanya segede terong. Jangan menggunakan diksi hantu lagi. Wahabi itu kan hantu. Siapa pendirinya, kapan berdirinya, meneketehe gitu. Padahal kalau memang yang kalian sebut sebagai Wahabi itu diantaranya orang yang dalam ibadah sholatnya tidak pakai usoli, yang di dalam subuhnya tidak berkunut, yang di dalam sholawatnya tidak pakai sayyidina, yang tidak suka tahlilan, itu kan Persis seperti itu. Malah saya punya pendapat khusus. Perbandingan antara yang kalian sebut sebagai Wahabi Salafi dengan Persis itu, sesungguhnya Persis lebih selektif dalam beragama. Kalian berdiskusi itu dengan orang-orang Persis. Berani enggak? Kalau berani datengin tuh ke Bandung. Pasti diterima dengan baik. Orang Persis itu terkenal kok, raja debat. Kan dulu pernah terjadi antara kiai senior dari kalangan Persis dan NU bertemu dalam suatu acara munadharah, mudzakarah, debat. Antara siapa? Yaitu antara guru besar Persis yang tidak lain adalah Al-Ustadz Ahmad Hasan, atau yang lebih populer dikenal sebagai Hasan Bandung, itu mengajak kiai sepuh, bahkan sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah. Jangan pakai Wahabi terus. Ntar kalian keburu meninggal. Ya. Mau sampai kapan coba kalian itu pakai Wahabi, sembunyi di balik ketiak Wahabi? Yuk kita berdebat yuk. Ajak tuh Persatuan Islam, ajak tuh Persis. Ya. Bermudzakarah, bermunadharah. Udah usang itu Wahabi itu. Yuhan teu era mamawa wae
ngaran Wahabi. Tapi kita kembali lagi ke masalah syukur nikmat dan kufur nikmat. Jadi saya usul sekali lagi, terutama khususon ila ruhi, ila arwah. Karena ruh jeung arwah teh lain yang berarti sudah meninggal atau wafat atau mati. Justru yang namanya ruh itu, arwah itu adalah jiwa yang masih hidup. Kepada para yang selalu mengaku sebagai singa-singa aswaja, coba tasyakuran, bikin acara syukuran di kawasan Mekah Al-Mukarramah, di kawasan Madinah Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, bikin kajian di sana, bikin konten tentang Wahabi Salafi itu dengan bahasa Arab. Kan kalian itu mahir dalam membaca kitab kuning, membaca kitab gondol. Ya, itu saja pesan saya. Udah, tutup buku sekarang mah. Jangan pakai Wahabi-Wahabi lagi. Yang ada di depan mata tuh ajak diskusi. Ya. Sebenarnya Persis itu lebih selektif dari Wahabi. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh satu aja. Banyak contohnya sebenarnya. Tapi contoh yang otentiknya misalkan di dalam bacaan atau doa setelah berwudu. Jadi cadel nih saya. Bagaimana bacaan atau doa berwudu itu? Doa berwudu sesuai hadis yang sahih adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa sesuai hadis yang sahih. Nah, ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahannya menurut kajian dan analisa temuan Kiai Persis itu lemah hadisnya sehingga tidak digunakan, tidak dipakai. Kenapa? Karena Persis hanya menggunakan di dalam ibadahnya itu hanya menggunakan daripada hadis-hadis yang sahih saja. Begitu. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang saya baca di dalam kitabnya, terutama yang populer dengan kitab Majmu'atut Tauhid dan Fathul Majid, di situ ada doa atau bacaan setelah berwudu. Pakai itu, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Sementara Persis tidak pakai karena hadisnya lemah. Nah, kalau Wahabi saja pakai Allahumma ja'alni minat tawabina dan NU juga pakai Allahumma ja'alni minat tawabina, berarti apakah keduanya harus disebut senasib? Sama-sama sebagai Wahabi? Ya sebenarnya tidak ada salahnya. Mengapa? Karena sama-sama Wahabi. NU didirikan oleh Abdul Wahhab Hasbullah, sedangkan yang sebenarnya masih menjadi hantu karena tidak jelas pendirinya siapa, ya, dan karena memang sampai sekarang itu Wahabi itu tidak ada, sama-sama menggunakan Wahabi dan sama-sama bacaan setelah wudunya itu ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Begitu. Segitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.